Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Mau coba bahas aja, jadi ya udah kalah ya kan, pasti kan yang udah gue bilang, rame. Kemarin 9 hari nggak ada berita apa-apa, pada sepi. Sekarang pada rame. Sky Sport aja sampai mengundang dua narasumber yang biasa gue jadikan panutan gitu ya, yaitu Laurie Whitwell dan Andy Mitten. Jadi yang pertama, Laurie Whitwell di interview mengenai khususnya ya mengenai nasib Amorim. Pada intinya sih Laurie Whitwell bilang di wawancara dengan Sky Sport tersebut bahwa Ineos dalam hal ini dengan Ruben Amorim itu hubungannya widit. Gue nggak tahu nih widit. Jadi bahasa Inggris nih kadang-kadang ya namanya orang Inggris ya, bahasa Inggrisnya tuh level tinggi gitu loh. Jadi formal sinonim, formal katanya tuh banyak banget gitu kosakatanya. Jadi gue cari-cari widit tuh artinya apa? Ada keterikatan gitu loh ya. Jadi ada keterikatan dan pada prinsipnya mereka sih mengharapkan ya, puas dan mengharapkan pada Amorim, apalagi khususnya dengan apa yang dia perbuat di Sporting Lisbon. Karena ya kenapa ada keterikatan, udah tahu kan semua dalam historicalnya ketika Ineos itu meng-hire atau mempekerjakan Amorim, mereka itu nggak mau menunggu sampai musim summer 2025-2026 gitu. Mereka justru maunya sekarang ya. Nggak mau Ruud van Nistelrooy dulu jadi admin manager, sebelumnya memecat Ten Hag gitu. Jadi ya ada keterikatan lah, ada sesuatu yang mengikat gitu loh ya. Komitmen itu gitu loh. Komitmen itu di mana Ruben Amorim udah lo datang di bulan Oktober ini. Nggak bisa nunggu bulan Juni tahun depan, nggak bisa. Ya. Jadi keterikatan inilah yang membuat Ineos ya nggak bisa senak-enaknya juga gitu loh terhadap Amorim. Pesan yang disampaikan oleh Laurie Whitwell seperti itu gitu. Sedangkan Andy Mitten mengatakan bahwa ya memang sih mengkhawatirkan dalam arti kita ada di peringkat 15, tapi di satu sisi sebenarnya fans sendiri justru lebih memahamin gitu loh ya, bahwa ya ini squad yang mungkin memang bukan sepenuhnya adalah squad dia ya, baru masuk pun juga 2 orang, terus bagaimana dengan sistemnya juga banyak yang bilang ya gitu ya, banyak yang bilang ya, bukan pundit-pundit sini gitu. Kalau Andy Mitten gue masih percaya bahwa sebenarnya sistem Amorim ini kalau memang dipraktekkan secara benar ya, itu brilian, taktik yang brilian gitu loh. Tapi harus disertai atau harus didukung dengan pemain-pemain yang punya spesifikasi spesial gitu loh, bener-bener spesifik gitu loh, bener-bener pemain yang spesifik dan spesial dalam hal ini. Mungkin spesial nggak begitu, tapi spesifik lah, bener-bener yang atributnya spesifik. Ya lo lihat kayak Patrick Dorgu lah, lo kan bisa melihat gitu, ini anak spesifik banget nih, spesial banget nih. Dia kiri bisa, kanan bisa. Nah ini yang dikatakan oleh Andy Mitten, harus special player. Kalau di setiap komposisi pemain itu special player dengan spesifikasi yang skill yang bagus, taktik ini brilian gitu. Jadi ya bukan bilang bahwa, kan udah gue bilang kan, udah ada yang ngomong Ruben Amorim kepala batu. Coba deh si Ten Hag toleransi, dibilang mana idealisme lo. Jujur aja ya, ini gue kemarin gue liat ada channel sepak bola di Indonesia gitu. Kayaknya 3-6 bulan yang lalu sih mereka ngomongin Ten Hag, bilang katanya mana Ten Hag, kok nggak bawa idealisme di Ajax? Ngapain lo di situ? Ngapain lo di situ kalau kayak gitu? Filosofi lo nggak dibawa, untuk apa? Jadi bermain pragmatis. Kemarin gue lihat lagi, kok Amorim nggak kayak Ten Hag?
Ten Hag walaupun permainannya nggak jalan, ya udah kita main direct ball, kita main menyesuaikan keinginan pemain, style pemain, yang penting menang. Tuh, yang kayak gitu-gitu, lu mesti berhati-hati dengan channel-channel pundit-pundit yang menyesatkan gitu loh. 3-6 bulan yang lalu mereka menyalah-nyalahkan Ten Hag. Sekarang mereka ngungkit-ngungkit, kok Amorim gak kayak Ten Hag. Nah, itu yang berbahaya ya. Jadi mendingan kayak gitu-itu lo nggak usah, jangan jadi fansnya yang kepala batu. Itu kan gue bilang kan, jangan-jangan fansnya yang kepala batu nih Manchester United, bukan pelatihnya yang kepala batu, fansnya yang kepala batu. Karena udah dibilangin jangan dengerin yang menyesatkan kayak gitu. Mereka-mereka yang cari duit dari Manchester United, akun-akun yang ngaku fans, pundit-pundit yang lagi cari duit. Nah, tapi fansnya masih aja ngedengerin yang kayak gitu-gitu. Itu berbahaya, jangan. Jadi dengan ini sih Mitten menegaskan bahwa ya memang ini sebetulnya strategi yang brilian gitu loh. Strategi yang brilian kalau memang bisa dilakukan dengan tepat, dengan orang-orang yang tepat gitu. Ya. Jadi jangan juga banyak fans yang ibaratnya ya udah banyak juga sih yang ngomong Amorim pecat aja. Udah mulai ada, cuman nggak jujur, nggak sebanyak yang dulu zaman Ole ya, atau zaman Ten Hag bahkan lebih meredak lagi gitu loh. Ya. Dan sekali lagi gue ingetin ya, ini tugasnya United Identity ya, lo berhati-hati. Even pun Gary Neville gitu ngomong mengenai Ruben Amorim gitu. Ya, sorry to say, gue sih mengakui lu sebagai legend, pemain hebat, bek kanan terbaik Liga Inggris, class of 92. Tapi kalau lo berbicara masalah manajerial dan strategi, ya lu aja gagal di Valencia gitu ya. Ya, dan gue bisa jadi loh pemain-pemain kayak Anthony, kayak Rashford nggak begitulah ya. McTominay mungkin gitu ya, Fred gitu. Ya mungkin mereka merasa terusik dengan legend-legend komentar kayak gitu loh. Yang katanya mantan-mantan pemain Manchester United tapi berkomentar seperti itu gitu. Yang gue agak sedikit mungkin lebih fair sih sebenarnya Roy Keane gitu. Roy Keane nggak pernah gue denger mengkritik strategi atau pelatih ya. Dia selalu mengkritik itu pemain. Bagi dia itu pemain gitu menurut gue. Pemain, leader, kapten, itu yang selalu diinin sama Roy Keane tuh. Dikritik abis sama Roy Keane. Jadi ya lu jangan sekali lagi kan kalau mau menunjuk poin gitu kepada Amorim ya lu harus pikir juga. Ada yang bilang Amorim terrible manager lah, manajer yang berantakan, manajer yang jelek gitu. Sekarang kalau dia terrible manager gitu ya, a terrible manager, masa iya sih dia diincar City, diincar Liverpool, bahkan Barcelona maupun Atletico pun juga ngincar. Kalau di Barcelona dia cocok tuh 3-4-3 lagi kan. Barcelona kan main 3-4-3 sebenarnya. Kan udah gue pernah sharing kan waktu mengenai 3-4-3 secara sejarahnya. Berawal dari 4-3-3 dimodifikasi oleh Johan Cruyff pada waktu di Barcelona. Si Pep Guardiola pun juga pakai 3-4-3 terakhir 2 tahun pas 1 tahun waktu dia di Barcelona. Jadi nggak asing tuh 3-4-3 di Barcelona. Sukses tuh dia kalau di Barcelona tuh, yakin gue. Dengan dukungan pemain kan. Atletico juga gue rasa bisa. Jadi yang kayak gini-gini loh, lu juga harus menfilter ya, jangan jadi kepala batu untuk menerima semua. Nah, ini yang tugasnya United Identity. Mau dia bekas legend kayak bekas pemain kayak. Nah, jadi untuk menunjang itu gimana? Ya. Jadi gini, kemarin gue juga denger si Fabrizio Romano ya, bahwa dengan ya amat cedera, ya beberapa banyak pemain cedera, ya kemungkinan besar mungkin di summer ini kita akan spend big, karena kita nggak berani untuk spend terlalu banyak di bulan Januari, tapi kita keep money nih ya, apalagi kita udah ada chief director of business yang baru, yang kerjanya buat cari duit, 4 bulan ini cari duit lah sebanyak-banyaknya. Ya harusnya sih kalau ngomongin bicara spend uang yang banyak, ya harusnya minimal 200 juta pon gitu, plus dengan ada penjualan lain ya. Bahkan nih kita bisa dapat duit nih dari
Kabarnya Mason Greenwood diincar oleh PSG. Mason Greenwood tuh berbakat, sayang aja dia melukai dirinya sendiri sih di Manchester United. Dikabarkan ditawar mau dibeli 75 juta euro, sedangkan kita punya klausa kan 50% kita dapat. Ya dapat tuh kita 37,5. Ya lumayan kan buat nambah-nambahin duit. Jadi minimal 200 juta dengan banyaknya pemain-pemain mungkin ya yang akan dijual, termasuk yang pada pergi habis kontrak, berarti kan udah save gaji tuh ya. Nantilah bulan Juni Juli kita bikin hitung-hitungan lagi nih ya, duit kas lagi nih ala United Identity. Dan yang paling penting sih kalau misalnya kita bisa beli ya kayak tadi ya, spesifik pemain-pemain yang punya speciality, harusnya sih kita yang paling diconcernkan itu adalah membeli goal scorer, pencetak gol gitu. Tadi gue baru dapat data ya, si Manchester United big chance created-nya itu 49 jumlahnya. Tapi Manchester United berada di peringkat berapa? 15. Nottingham Forest big chance created-nya itu 44 sepanjang musim ini ya. Dan dia ada peringkat 3. Berarti kan dia bisa mengkonversikan itu menjadi gol. Berarti problemnya apa? Goal scorer, pencetak gol. Sama lah, lo tonton lagi di episode gue yang mengenai Manchester United tuh harusnya beli striker top dunia gitu. Jadi harus all in untuk beli striker ya, nggak bisa nggak menurut gue sih. Karena dari sisi permainan build up sebenarnya oke lah. Kemarin memang Tottenham dalam soal mempressing di bawah di area sepertiga pertahanan kita emang sangat nge-press gitu. Tapi seharusnya kan kalau kita tahu nih depan punya striker kelas dunia yang enggak lah, ini pasti gol gitu. Ya pasti kita nggak akan sungkan-sungkan untuk nge-passing ke depan gitu loh. Nah jadi ya summer ini gue harap mungkin dengan biaya yang atau budget yang besar plus dengan penjualan pemain, dan jangan kaget ya kalau pemain-pemain besar bisa dijual. Mungkin Bruno Fernandes, Casemiro, oke lah bisa jadi pasti tuh kayaknya. Mungkin Onana gitu. Mungkin ya Colin Love kan udah habis juga kan kontraknya. Misalkan pemain-pemain muda plus dengan striker satu yang kelas dunia gitu. Harusnya ya musim kedua kita udah bisa lihat signifikan konsistensinya. Oke? Jadi itu aja dulu di bahasan kali ini dari dua jurnalis yang selalu terpercaya dan memberikan informasi kredibilitas, bahwa Laurie Whitwell pun mengatakan bahwa ya ada keterikatan antara Ruben Amorim dan Ineos, sehingga nggak mudah untuk ngomong pecat Ruben Amorim khususnya. Dan Eddie Mitton pun juga mengatakan bahwa ya mungkin kita butuhkan kesabaran gitu loh. Kesabaran udah. Mau degradasi ya terus kenapa? Kemarin tuh ada kayak survei gitu di sosial media yang mengatakan bahwa lo legowo nggak atau menerima nggak gitu ya, legowo ya, menerima nggak kalau misalnya kita degradasi sehingga membuat Glazer menjual Manchester United. 99% pada bilang setuju, nggak apa-apa degradasi dan membuat Glazer itu jual Manchester United. It's okay, building dari bawah, ya kan? Ya paling yang repot para media-media, pundit-pundit, akun-akun fanbase, akun-akun yang seakan-akan ngefans Manchester United. Basicnya lo boleh komunikasi, tapi kan belum tentu lo fans Manchester United. Jadi kan lo bisa bikin packaging akun medianya bagus gitu, ya. Mau makan apa intinya? Tuh 3 kata tuh, mau makan apa mereka? Meliput Manchester United lawan Coventry gitu. Nggak ada duitnya. Oke, jadi itu aja. Kita harus bersabar, ya. Gue udah bilang 2025 nggak ada pemecatan. Kita tunggu, kalau memang ada budget besar di bulan summer ya mestinya sih harus dimanfaatkan, rombak semua lah. Nggak apa-apa pemain-pemain muda. Oke?
Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.